Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita. Nah, kali ini kita akan menjelaskan materi tentang Induction Mathematical Proof Method. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Rafael Lutfan Syaputra dengan NIM L0123-118, Safira Aulia dengan NIM L0123-144, dan Siva Aulianisa dengan NIM L0123-130. Nah, sebenarnya apa sih metode induksi itu? Metode induksi adalah sebuah teknik pembuktian yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua bilangan bulat positif atau bilangan bulat dalam suatu rentang tertentu. Induksi matematika sering digunakan untuk membuktikan pernyataan yang melibatkan deret, rumus rekursif, atau sifat-sifat dari bilangan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah mengerjakannya. Yang pertama ada basis induksi. Basis induksi bertujuan untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai awal. Biasanya nilai yang biasanya digunakan dengan nilai terkecil, contohnya n sama dengan 1 atau n sama dengan 0. Yang kedua ada langkah induksi. Langkah induksi bertujuan untuk menunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk satu bilangan bulat dan permisalan K, maka pernyataan tersebut juga benar untuk K tambah 1. Di sini terdapat contoh kasus yang kita akan membuktikan bahwa n adalah natural number yang lebih besar atau sama dengan 1 dengan sigma indeks awal I sama dengan 1 dengan batas akhir n dan persamaan 2i dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Langkah pertama untuk membuktikannya yaitu dengan basis induksi. Pertama-tama kita akan menguji dengan memeriksa kebenaran dari indeks pertamanya yaitu n sama dengan 1 dengan sigma indeks awal I sama dengan 1 dengan batas akhir 1 dan persamaan 2i-1 sama dengan 1 kuadrat. Lalu disubstitusikan menjadi 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Di sini didapatkan hasil sebelah kiri sama dengan 1 dan sebelah kanan sama dengan 1. Maka terbukti bahwa pernyataan n sama dengan 1 adalah benar. Saya lanjut untuk langkah induksinya. Pertama, kita akan membuat pemisalan bahwa nilai n sama dengan k, maka akan terdapat pernyataan sebagai berikut. Sigma dengan indeks awal I sama dengan 1 dengan batas akhir K dan persamaan 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Di langkah induksi ini, kita akan membuktikan bahwa hipotesis n sama dengan K plus 1 itu benar, maka pernyataannya akan menjadi sigma dengan indeks awal I sama dengan 1 dengan batas akhir K plus 1 dan persamaan 2K kurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Setelah itu, persamaan yang tadi akan dipecah menjadi dalam kurung sigma dengan indeks awal I sama dengan 1 dengan batas akhir K dan persamaan 2K kurang 1 plus 2K plus 1 kurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, di bawah ini kenapa bisa menjadi K kuadrat? Karena di awal tadi ada persamaan sigma dengan indeks awal I sama dengan 1 dengan batas akhir
K dengan persamaan 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Maka dari itu, persamaan tersebut diubah menjadi K kuadrat. Maka persamaan di atas menjadi K kuadrat plus 2K plus 1 kurang 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1. Lalu di bawahnya K kuadrat turun plus 2 kali K 2K, di 2 dikali 1 dikurang 1 menjadi plus 1. Sama dengan K plus kuadrat dikali K plus kuadrat menjadi K kuadrat plus 2K ditambah 1. Maka terbukti bahwa pernyataan sebelumnya bernilai benar karena sisi kanan dan sisi kiri memiliki nilai yang sama. Dari persamaan kasus yang disebutkan bahwa untuk semua bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 1, maka kita akan membuktikan apakah pernyataan itu benar atau tidak. Kita akan mengambil contoh n sama dengan 4. Sigma dengan indeks awal I sama dengan 1 dengan batas akhir 4 dan persamaan 2I kurang 1 sama dengan 4 kuadrat. Lalu disubstitusikan mulai dari indeks awal yaitu 1 sampai dengan indeks akhir yaitu 4 sama dengan 4 kuadrat. Dilakukan penjumlahan dan menjadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 sama dengan 16. Hasil akhirnya menjadi 16 sama dengan 16. Maka pernyataan bahwa bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 1 adalah benar. Terakhir adalah kesimpulan. Setelah melakukan pembuktian-pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan induksi matematika persamaan, untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan 1, sigma dari I sama dengan 1 dengan batas akhir n dan persamaan 2I kurang 1 sama dengan n kuadrat. Pernyataan tersebut bernilai benar untuk setiap bilangan n yaitu natural number yang lebih besar atau sama dengan 1. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.